Halo, selamat datang di channel Story Adiguna, tempat di mana kalian bisa menemukan konten-konten menarik dan menghibur. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan konten-konten seru lainnya. Let's go! Bab 1156. Pada saat ini, Ye Yunfei membawa Hu Miao ke dunia kecil tempat istana sensasional itu berada. Sejumlah besar prajurit datang setelah mendengar berita itu, dan mereka terus memasuki dunia kecil ini, bergegas menuju area inti dunia kecil. Letak keraton tersebut berada di kawasan inti. Baik Ye Yunfei dan Hu Miao kembali ke penampilan aslinya. Dengan kekuatan Ye Yunfei saat ini, meskipun dia tidak dapat mengalahkan penguasa dunia lubang-lubang, Ye Yunfei yakin bahwa dia dapat mundur sepenuhnya di depan penguasa alam lubang-lubang, jadi tidak perlu bersembunyi kepalanya dan tunjukkan ekornya. Ini bukan karakter Ye Yunfei. Tidak lama kemudian, Ye Yunfei dan Hu Miao akhirnya melihat istana. Saya melihat sebuah istana besar melayang di atas daerah gurun yang luas. Melihat dari kejauhan, istana itu beriak lembut, naik turun. Istana ini luar biasa, memancarkan cahaya peri berwarna-warni, sangat mewah. Apalagi samar-samar terlihat bahwa dari waktu ke waktu di dalam istana terdapat beberapa gambar proyeksi yang terpantul di langit. Dalam gambar tersebut terdapat tumpukan berbagai kristal khusus. Satu persatu senjata sakti dengan nafas yang runtuh, di antaranya adalah lusinan harta magis, serta berbagai slip giok, tumbuhan, dan ramuan yang memancarkan rune misterius. Ada juga semua jenis harta langka surga, materi dan bumi, harta yang bahkan tidak dapat disebutkan namanya oleh siapapun, tetapi orang dapat mengatakan bahwa itu bukan benda biasa, dan semuanya memancarkan cahaya berharga yang kuat, yang sangat menyilaukan. Terlebih lagi, harta karun ini terlalu banyak, menumpuk menjadi gunung-gunung kecil, berguling-guling, tanpa akhir yang terlihat. Tuhanku, benar-benar ada lusinan senjata ajaib dari jalur pertama. Petik 2, lihat, itu sepertinya herbal kelas kimia. Petik 2, ada juga pil kimia. Pada saat ini, para prajurit yang padat sudah berkumpul di depan istana, menatap gambar yang diproyeksikan di istana dengan mata serakah, berteriak dengan gila. Nafas semua orang tidak bisa membantu tetapi menjadi berat. Aura istana ini agak aneh. Gambar yang diproyeksikan ini benar dan salah. Petik 2, kekuatan jiwa Ye Yunfei merasakan masa lalu menuju istana, dan dia sedikit mengernyit. Aku merasa sepertinya ada banyak hukum ilusi di istana ini. Mungkinkah ada banyak susunan ilusi yang diatur di dalamnya? Ada juga energi jiwa yang kuat. Petik 2, Hu Miao juga berkata, begitu banyak harta, haha, jadilah kaya kali ini. Petik 2, alam semesta yang tidak lengkap dan kacau ini tidak mengecewakan kita, ada terlalu banyak peluang. Banyak prajurit berteriak dengan penuh semangat, mata mereka yang berapi-api tertuju pada proyeksi harta karun itu, dan air liur mereka hampir mengalir keluar. Sejak zaman kuno, kekayaan telah menyentuh hati orang-orang, menghadapi harta karun yang tak ternilai harganya, bahkan para ahli pembukaan lubang tidak bisa tenang, tersipu dan berleher tebal. Apa yang kamu tunggu? Ayo masuk. Petik 2, semuanya, berhati-hatilah, peluang besar seringkali mengandung bahaya besar, jadi jangan lengah. Apa yang Anda takutkan? Generasi pejuang saya harus maju tanpa henti, dan tidak bisa mundur karena sedikit bahaya. Jika Anda penakut, mengapa tidak segera kembali? Mengapa datang ke alam semesta yang kacau ini untuk dijelajahi? Petik 2, di depan istana, terdengar suara keras, dan akhirnya para prajurit mulai bergerak, berjalan menuju istana di depan. Semuanya masuk bersama, kita banyak sekali, selama kita bersatu, tidak perlu takut meski ada bahaya. Seseorang berteriak, Congbao, siapa yang bersatu denganmu sekarang? Bodoh, orang-orang istana pedang, ikutlah denganku. Siapapun yang berani bersaing dengan istana pedang kami untuk mendapatkan harta akan dibunuh tanpa ampun. Petik 2, seorang master pembuka gua yang menghembuskan cahaya pedang tajam ke seluruh tubuhnya melangkah maju dan bergegas menuju pintu masuk istana di depannya. Lusinan orang dari istana pedang bergegas menuju istana dengan pedang panjang yang tajam di bawah kaki mereka. Tindakan, melihat ini, orang-orang dari pasukan lain melompat ke udara satu demi satu, berebut untuk menjadi yang pertama bergegas menuju gerbang istana. Semua orang mulai bergerak, satu demi satu, berdesak-desakan, bergegas masuk ke gerbang istana seperti belalang melintasi perbatasan.
Dalam waktu singkat, setidaknya 2 atau 3.000 prajurit muda bergegas masuk ke istana. Apalagi saat ini, semakin banyak pendekar yang terus-menerus mendengar berita, memasuki dunia kecil ini, dan bergegas menuju lokasi istana. Pada saat ini, di langit tinggi dunia kecil ini, sebuah bola mata ilusi raksasa tiba-tiba muncul, menatap istana di bawah. Istana ini adalah salah satu dari 10 tempat sengit di tempat percobaan ini. Meskipun ada banyak harta di dalamnya, tidak mudah untuk mengambilnya. Saya tidak tahu berapa banyak dari mereka yang selamat. Petik 2. Bola mata melihat situasi di bawah dan berkata dengan lembut. Sayang, Ye Yunfei tiba-tiba merasakan sesuatu, dan mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit. Bagaimana mungkin, pemuda ini sepertinya merasakan kehadiranku. Tinggi di langit, bola mata itu terkejut dan langsung menghilang. Ye Yunfei hanya bisa melihat ruang tertentu di langit yang beriak lembut. Sepertinya ada sesuatu yang memata-matai. Ye Yunfei melihat ruang yang beriak dengan lembut, sedikit mengernyit. Ye Yunfei menatap ruang itu untuk sementara waktu, tetapi tidak menemukan apapun. Tuan, akankah kita masuk? Hu Miaomei menatap Ye Yunfei dan bertanya. Ayo masuk dan lihat. Ye Yunfei berpikir sejenak dan berkata. Kemudian, Ye Yunfei membawa Hu Miao ke udara dan berjalan ke depan istana. Bagaimana persepsi pemuda ini bisa begitu kuat? Setelah Ye Yunfei dan Hu Miao masuk ke istana, sesaat kemudian, bola mata ilusi itu perlahan muncul di langit dunia kecil ini, menatap istana di bawah dengan kaget. Yah, aku akan melihat bagaimana perilaku pemuda ini selanjutnya. Saya tidak tahu apakah dia akan menjadi kandidat yang tepat. Petik 2. Bola mata ilusi ini sepertinya tertarik pada Ye Yunfei. Pada saat ini, Ye Yunfei dan Hu Miao masuk ke gerbang istana. Segera, rasa pusing menyelimuti mereka berdua. Itu memancarkan energi. Nampaknya interior istana ini adalah ruang tersendiri. Petik 2. Kata Ye Yunfei. Saat berikutnya, Ye Yunfei dan Hu Miao menjaga kaki mereka di tanah, melihat dari dekat dan menemukan bahwa mereka berdiri di sebuah kotak. Melihat ke segala arah, ada bangunan istana yang tak ada habisnya di mana-mana, satu demi satu, megah dan megah, jumlahnya ribuan. Ye Yunfei melepaskan kekuatan jiwanya, ingin melihat masa lalu dari kejauhan. Namun, Ye Yunfei segera menemukan bahwa ada banyak energi dan hukum misterius di dunia ini yang menghalangi persepsi kekuatan jiwa. Ye Yunfei mencobanya, dan menemukan bahwa kekuatan jiwanya hanya bisa merasakan paling banyak sekitar 1000 meter. Tuan, ruang ini sepertinya membatasi persepsi kekuatan jiwa, saya hanya bisa merasakan jarak 800 meter. Hu Miao juga menemukan ini. Ya, tempat ini sedikit aneh, mari berhati-hati. Ayo pergi, mari kita melihat-lihat. Petik 2. Ye Yunfei mengangguk dan berkata. Jadi, Ye Yunfei membawa Hu Miao keluar dari alun-alun dan berjalan ke depan. Bab 1157. Yunfei dan Hu Miao meninggalkan alun-alun dan berjalan ke sebuah jalan. Tiba-tiba, bergemuruh. Di ujung jalan, terdengar suara langkah kaki yang berat, mengguncang seluruh jalan. Kemudian, saya melihat monster muncul, dengan wajah ganas dan mata tajam, bergegas menuju Ye Yunfei dan Hu Miao. Bentuk monster ini berbeda, dan mereka tampaknya bukan ras yang sama. Mereka memiliki kekuatan alam guntur dan kekuatan alam transformasi laut, dan niat membunuh mereka luar biasa. Gulungan, ekspresi Ye Yunfei menjadi gelap, dia mengulurkan tangan kanannya, dan melepaskan kekuatan supernatural fisik, yang terus membesar, berubah menjadi tangan raksasa, dan meninju ke depan. Bang bang bang, begitu monster itu tersentuh oleh tinju Ye Yunfei, mereka akan segera hancur berkeping-keping. Namun, Ye Yunfei menemukan hal yang sangat aneh, monster yang dibunuh olehnya tidak meninggalkan daging dan tulang, tetapi langsung menghilang dan berubah menjadi ketiadaan. Monster-monster ini sepertinya terbuat dari udara. Bagaimana ini? Itu aneh. Petik 2. Hu Miao juga berteriak, tempat ini menakutkan. Ulat sutera naga bertanduk emas juga muncul di bahu Ye Yunfei, dan berseru kaget. Tuan, aku merasakannya. Setelah tubuh monster-monster ini hancur, hukum ilusi muncul. Monster-monster ini semuanya palsu, seolah-olah mereka disimulasikan oleh ilusi. Hu Miao merasakannya dengan hati-hati sejenak, lalu tiba-tiba berteriak. Salah satu bakat rasial Taiko Sky Fox adalah ilusi. Oleh karena itu, Hu Miao sangat peka terhadap semua ilusi dan hukum ilusi. Bahkan Ye Yunfei tidak mengetahuinya, tapi dia tahu.
Oh, disimulasikan oleh ilusi. Petik 2. Setelah mendengar kata-kata Hu Miao, Ye Yunfei tidak bisa menahan perasaan hatinya bergerak. Bagus, memang ada jejak hukum ilusi. Saya mengerti bahwa monster yang kami lihat semuanya palsu, mereka memang disimulasikan oleh ilusi. Petik 2. Ye Yunfei terus meninju dan membombardir monster sampai mereka meledak sambil merasakannya dengan hati-hati. Ye Yunfei akhirnya merasa bahwa setelah monster meledak, hukum sihir memang dilepaskan dari tubuh mereka, dan kemudian menghilang dari udara tipis dan berubah menjadi kehampaan. Sungguh ilusi yang cemerlang, monster-monster ini begitu nyata, bahkan aku tidak dapat menemukannya. Ye Yunfei tidak bisa tidak mengagumi. Anda harus tahu bahwa Ye Yunfei telah melakukan penelitian mendalam tentang hukum ilusi, dan tidak banyak ilusi di dunia yang dapat menipu persepsi Ye Yunfei. Tentu saja, ranah Ye Yunfei saat ini masih sangat rendah, dan kekuatan jiwanya juga sangat lemah, jadi agak sulit untuk mengenali ilusi yang sangat kuat. Hihi, Tuan, meskipun kamu sangat kuat dalam hal ilusi, kamu mungkin tidak lebih baik dari klan rubah langit Taiko kami. Hu Miao berkata dengan bangga. Ilusi pada awalnya adalah salah satu talenta rasial dari klan Taiko Tianhu Anda. Itu normal bagi saya untuk menjadi lebih rendah. Ye Yunfei tertawa. Setelah beberapa saat, Ye Yunfei membunuh semua monster. Semuanya, selamat datang di ruang uji coba Istana Ilusi. Sekarang, izinkan saya menjelaskan kepada Anda aturan ruang uji coba Istana Ilusi. Ruang percobaan Istana Ilusi adalah salah satu dari 10 tempat paling berbahaya di situs percobaan ini, dengan peluang besar dan bahaya besar. Ada harta yang tak ternilai harganya bagi Anda di ruang percobaan Istana Ilusi, tetapi ada juga berbagai bahaya. Jika Anda tidak hati-hati, Anda bisa kehilangan nyawa di sini. Apalagi ruang uji coba Istana Ilusi mudah dimasuki, tapi sulit untuk keluar. Semua yang masuk, jika ingin pergi, mereka harus menemukan 3 kartu ilusi di ruang uji coba istana. Ilusi, aktifkan ketiga kartu ilusi, lalu Anda bisa pergi. Jika tidak, Anda akan terjebak di sini selamanya. Petik 2. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar, mencapai telinga Ye Yunfei dan Hu Miao pada saat yang sama, seperti petir dari langit biru, sangat jernih. Tuan, apakah kamu mendengar itu? Hu Miao segera berteriak. Tidak, ternyata ini adalah tempat uji coba, penuh bahaya, dan sulit untuk pergi. Golden Horn Dragon Silkworm mendengarnya juga, dan berteriak. Biarkan aku mencoba, bisakah aku pergi melalui ruang angkasa? Ulat sutera naga bertanduk emas melompat dari bahu Ye Yunfei, dan menabrak ruang di sebelahnya. Ledakan, kekuatan besar memantul dan mengirim ulat naga bertanduk emas terbang terbalik. Tidak baik, ruang di sini sekeras emas zodiak. Dengan tingkat energi ruang saya saat ini, tidak mungkin untuk pergi melalui ruang. Wah, kita seharusnya tidak masuk ke tempat ini. Petik 2. Ekspresi Golden Hornet Dragon Silkworm juga berubah, dan dia memanggil Ye Yunfei. Nyatanya, keberanian ulat naga tanduk emas selalu sangat kecil. Alam semesta yang tidak lengkap dan kacau ini memang merupakan tempat pengujian. Setelah mendengar suara itu, Ye Yunfei tiba-tiba berkata, faktanya, begitu dia memasuki alam semesta yang kacau ini, Ye Yunfei sudah curiga bahwa langit berbintang ini seharusnya menjadi tempat percobaan yang diatur secara khusus oleh kekuatan kuno tertentu, dan memang begitu. Jangan takut. Selama kamu menemukan 3 kartu ilusi, kamu dapat meninggalkan ruang percobaan Istana Ilusi ini. Apalagi ada banyak harta di ruang ini, mungkin kita bisa menghasilkan banyak uang. Petik 2. Ye Yunfei tertawa. Ayo, mari kita melihat-lihat. Mengetahui bahwa ini adalah ruang percobaan, Ye Yunfei benar-benar tenang dan berjalan maju. Illusory Palace Trial Space, seperti namanya, ruang ini pasti penuh dengan ilusi dan prinsip sihir. Mungkin, bagi orang lain, ruang ini penuh bahaya, tapi bagiku, ini kemungkinan besar akan menjadi peluang besar. Hu Miao melepaskan kekuatan jiwanya, merasakannya di sekelilingnya, dan berkata dengan penuh semangat. Ya, karena ini adalah situs percobaan, peluang dan bahaya harus hidup berdampingan. Petik 2. Ye Yunfei tertawa. Baiklah, saya harap kita dapat menemukan 9 kartu ajaib dan meninggalkan ruang percobaan ini bersama-sama. Petik 2. Ulat sutra naga bertanduk emas menghela nafas dan berkata, saat ini, setiap orang yang memasuki ruang uji coba ini mendengar suara itu dengan jelas. Semua orang tahu bahwa ini adalah ruang uji coba,
dan jika Anda ingin pergi, Anda harus menemukan 3 kartu ajaib. Ye Yunfei dan Hu Miao terus berjalan maju, dan sesekali, mereka akan bertemu dengan sekelompok monster yang bergegas keluar untuk bertarung. Monster-monster ini memiliki kekuatan kondisi guntur langit dan kekuatan kondisi transformasi laut, tetapi untungnya, mereka tidak memiliki kekuatan kondisi pembukaan gua untuk saat ini. Sayang, Tuan, di istana di depan Anda, ada cahaya berharga yang keluar, sepertinya ada harta karun, ayo masuk dan lihat. Petik 2, Hu Miao tiba-tiba menunjuk ke sebuah istana di depan dan berteriak. Oke, ayo masuk dan lihat. Ye Yunfei mengangguk. Namun, ketika Ye Yunfei dan Hu Miao datang ke gerbang istana ini, gerbang istana tiba-tiba terbuka dan tertutup, seperti mulut monster raksasa, menggigit ke arah Ye Yunfei dan Hu Miao. Kemudian, seluruh istana bergerak dan bergegas maju. Tidak, Tuan, istana ini palsu. Seperti banyak monster, itu diubah oleh ilusi. Petik 2, seru Hu Miao, bergemuruh. Ye Yunfei menunjukkan kekuatan supernatural fisiknya, tubuhnya membengkak, bangkit dari tanah, dan berubah menjadi raksasa, tinjunya seperti kilat, dan dia meledak ke arah istana berturut-turut. Sesaat kemudian, dengan keras, istana diledakkan oleh Ye Yunfei, memercikkan lumpur dan batu ke seluruh langit, dan kemudian semuanya menghilang menjadi kehampaan. Mungkinkah semua bangunan di ruang ini palsu? Ye Yunfei menjadi penasaran, dan meninju bangunan di sebelahnya. Ledakan, batu bata, ubin, lumpur, dan bebatuan terciprat ke seluruh langit, lalu jatuh ke tanah. Bangunan ini nyata, Hu Miao berseru. Tampaknya beberapa bangunan di ruang ini nyata dan ada yang palsu. Ye Yunfei mengangguk dan berkata. Kemudian, Ye Yunfei dan Hu Miao terus berjalan ke depan. Setelah beberapa saat, semakin banyak prajurit lain yang terlihat aktif. Ada begitu banyak ramuan di istana ini, hampir setengahnya adalah obat kosong. Tiba-tiba, sebuah suara datang dari sebuah istana di depan, yang tampak sangat heboh. Ayo dan lihat, Ye Yunfei memimpin Hu Miao menuju istana. Gulungan, di pintu masuk istana, seorang pria gemuk dan berdaging menjaga gerbang, dan memarahi Ye Yunfei dan Hu Miao dengan tatapan tajam. Semua yang ada di istana ini adalah milik saudara senior kita. Siapapun yang berani masuk akan mati. Pria itu berteriak, barang-barang di sini tidak memiliki pemilik. Siapa bilang itu milikmu? Keluar. Petik 2, Ye Yunfei berkata dengan marah, dan menamparnya. Ledakan. Pria yang menjaga gerbang hanya berada di tahap tengah alam huahai, di mana lawan Ye Yunfei dikirim terbang dengan telapak tangan, seperti peluru yang ditembakkan, dan terlempar ke kejauhan. Untungnya, Ye Yunfei merasa bahwa dia tidak memiliki keluhan atau permusuhan dengannya, jadi dia tidak ingin membunuhnya, jika tidak, telapak tangan ini dapat langsung meledakkan pria ini. Ye Yunfei dan Hu Miao bergegas masuk ke istana. Saya melihat ada rak-rak obat di istana, yang di atasnya ditumpuk banyak tumbuhan, termasuk obat-obatan suci, dan ada juga obat-obatan palsu, aroma tumbuhan yang kuat memenuhi seluruh istana. 5 pria mengumpulkan ramuan itu dengan penuh semangat, hampir tertawa terbahak-bahak. Kelima pria itu semuanya dari Huahai Realm. Sayang, anak laki-laki, mengapa kamu lari ke sini? Sedangkan untuk kakak muda kelima, bukankah dia bertugas menjaga gerbang? Bagaimana Anda memasukkan anak ini? Petik 2, kelima pria itu tiba-tiba menemukan Ye Yunfei dan Hu Miao masuk. Mereka tidak bisa menahan keterkejutan dan kemarahan. Yah, ada banyak ramuan tingkat virtual, yang bisa dianggap sebagai keuntungan kecil. Ye Yunfei melihat ramuan di istana dan berkata kepada Hu Miao. Sebelumnya, Ye Yunfei telah memanen banyak herbal kelas virtual di kebun obat itu, jadi sekarang dia tidak terlalu bersemangat untuk melihat ramuan kelas virtual itu. Oke, ayo kita lakukan, singkirkan semuanya. Ye Yunfei berkata kepada Hu Miao dan Golden Horn Dragon Silkworm. Bagus. Hu Miao dan ulat naga tanduk emas bergegas menuju ramuan itu. Adapun kelima pria itu, Ye Yunfei, Hu Miao dan Jin Jiaolongchan tidak terlalu peduli. Dengan kekuatan Ye Yunfei saat ini, dia dapat dengan mudah menghancurkan alam Huahai. Mengaum, seorang anak dari alam guntur berani berpura-pura di depan kita, dia mencari kematian. Petik 2, melihat sikap Ye Yunfei dan Hu Miao, kelima pria itu benar-benar marah. Bab 1158. 5 pria bergegas menuju Ye Yunfei dan Hu Miao pada saat bersamaan. Gulungan. Tanpa menoleh ke belakang,
Ye Yunfei menamparnya dengan tamparan. Ledakan, tamparan Ye Yunfei terus membesar, melepaskan kekuatan fisik yang keras, meraung. Bang bang, kelima pria itu semuanya terlempar dan jatuh dari gerbang istana. Bocah ini terlihat familiar, dia sepertinya dipanggil Ye Yunfei, dan dia dicari oleh keluarga Jian dan 5 kekuatan besar lainnya untuk mendapatkan hadiah. Saya telah melihat urutan hadiah itu. Dikatakan bahwa dia membunuh Jiang Jie. Petik 2, ternyata dia, mari kabur. Petik 2, orang-orang ini tiba-tiba mengenali Ye Yunfei, dan sangat ketakutan sehingga mereka melarikan diri dengan putus asa. Urutan hadiah dengan jelas menyatakan bahwa siapapun yang dapat memberikan informasi tentang keberadaan Ye Yunfei juga dapat menerima hadiah besar. Sekarang kita telah bertemu Ye Yunfei, tidak jelas bahwa kita akan menjadi kaya. Ayo pergi. Ayo temukan orang-orang dari 5 kekuatan besar dan beritahu mereka bahwa Ye Yunfei ada di sini untuk mengumpulkan hadiah. Petik 2, tiba-tiba, salah satu pria itu berkata, kanan, ayo klaim hadiahnya. Petik 2, beberapa pria lain disegarkan. Pada saat ini, di istana, Ye Yunfei, Hu Miao, dan ulat sutra naga tanduk emas telah mengumpulkan semua tumbuhan. Namun, ketika Ye Yunfei berjalan keluar dari gerbang istana bersama Hu Miao dan ulat naga tanduk emas, dia bertemu dengan puluhan monster yang bergegas untuk membunuh mereka, semuanya berasal dari alam transformasi laut. Meskipun monster-monster ini disimulasikan oleh ilusi, mereka benar-benar mematikan, dan orang-orang harus berhati-hati untuk menghadapinya. Ye Yunfei menggunakan kemampuannya untuk meledakkan dan membunuh lusinan monster. Sayang, setelah Ye Yunfei membunuh semua monster, wajahnya tiba-tiba berubah, dan dia melihat ke dalam lautan jiwa, dan menemukan bahwa pohon hijau kecil telah merespons, mengguncangnya dengan lembut, melepaskan kekuatan isap, yang menyerap residu yang ditinggalkan oleh monster-monster itu setelahnya, dibombardir energi dan hukum. Pohon bergizi jiwa. Pohon kultivasi jiwa ini diperoleh oleh Ye Yunfei di daerah hutan belantara utara benua Tianxuan, di sebuah makam biro Gongzu 9 naga. Pada saat itu, pemimpin Tao dari bumi besar memimpin Ye Yunfei ke dalam makam untuk mencari batu jiwa, tetapi membobol peti mati seorang pria kuat bernama Dongyang Tianjun dan mendapatkan pohon pembudidaya jiwa. Ye Yunfei telah menyembunyikan pohon yang memelihara jiwa ini di lautan jiwa untuk menghangatkan jiwa dan tubuh. Ini juga salah satu alasan mengapa kekuatan jiwa Ye Yunfei jauh lebih kuat daripada prajurit dari alam yang sama. Pohon yang menumbuhkan jiwa adalah harta dari jalan jiwa. Dengan pikiran, Ye Yunfei hanya memindahkan pohon pembudidaya jiwa dari lautan jiwa dan menggantungnya di depannya. Pohon yang menumbuhkan jiwa ini meledak dengan kekuatan hisap yang lebih kuat, menyerap energi dan hukum yang tersisa di ruang sekitarnya setelah ledakan monster tadi. Saya mengerti bahwa semua ilusi harus mempengaruhi jiwa dan tubuh agar efektif. Oleh karena itu, energi hantu dan energi kekuatan jiwa adalah 2 jenis energi dengan atribut serupa. Pohon yang menumbuhkan jiwa ini dapat langsung menyerap energi dari jalur hantu, yang sangat normal. Petik 2, Ye Yunfei memiliki pengetahuan yang luas, dan dia segera mengetahuinya. Dalam sekejap, semua energi dan hukum yang ditinggalkan oleh monster-monster tadi diserap oleh pohon yang mengolah jiwa. Ye Yunfei menemukan bahwa kekuatan jiwanya telah meningkat. Ye Yunfei hendak mengambil pohon budidaya jiwa kembali ke laut jiwa, ketika tiba-tiba, pohon budidaya jiwa meletus dengan kekuatan isap yang kuat dan menuju ke gedung terdekat. Ledakan, bangunan itu tiba-tiba berguncang, dan kemudian mulai membusuk, berubah menjadi gumpalan energi, berkumpul menuju pohon yang mengolah jiwa, dan diserap. Bangunan ini diciptakan oleh ilusi, dan pohon budidaya jiwa menyerap bangunan ini. Hu Miao juga mengerti, dan berseru kaget. Ye Yunfei berpikir sejenak, gemerincing, pohon budidaya jiwa terbang ke depan gedung. Seluruh bangunan membusuk dengan cepat, dan semua energi yang berubah diserap oleh pohon yang menumbuhkan jiwa. Setelah beberapa saat, seluruh bangunan menghilang. Tapi Ye Yunfei merasa bahwa tubuh jiwanya memiliki perasaan menyegarkan untuk dipelihara. Seluruh lautan jiwa terasa hangat, dan energi kekuatan jiwanya sedikit meningkat. Selanjutnya, Ye Yunfei mendesak pohon budidaya jiwa, dan terus terbang ke depan. Sepanjang jalan, dia menemukan banyak bangunan yang diciptakan oleh ilusi. Pohon budidaya jiwa bergegas maju untuk memperbaiki dan menyerap bangunan ini. Kekuatan jiwa Ye Yunfei terus meningkat. Pohon yang menumbuhkan jiwa juga tumbuh perlahan.
Jarak yang bisa saya rasakan sekarang telah mencapai 1.500 meter. Ye Yunfei terkejut menemukan bahwa jarak yang bisa dia rasakan dengan kekuatan jiwanya di istana ilusi ini telah meningkat. Pada saat yang sama, Ye Yunfei menemukan bahwa dia dapat melihat ruang di istana ilusi semakin jelas, dan dia bahkan dapat melihat jejak hukum ilusi. Sangat bagus. Dengan pohon budidaya jiwa, istana fantasi ini adalah tempat budidaya yang sangat baik bagi saya, di mana saya dapat meningkatkan kekuatan jiwa saya. Petik 2. Ye Yunfei tidak bisa menahan kegembiraannya. Hum Yao, ada energi dan hukum ilusi di mana-mana di istana ilusi ini. Mulai sekarang, kamu harus meluangkan waktu untuk memahami dan meningkatkan level ilusimu. Ye Yunfei berkata kepada Hum Yao. Oke, Hum Yao mengangguk. Kemudian, Hum Yao menampilkan kekuatan jiwa dan energi ilusinya, dan mulai merasakan dan memahami ruang di sekitarnya. Tiba-tiba, lebih dari 100 monster muncul di jalan di depan, meraung dan bergegas menuju Ye Yunfei dan Hum Yao. Semuanya adalah kekuatan Hua Haijing. Ayo, Ye Yunfei mengambil pohon budidaya jiwa dan menyerbu ke depan. Ledakan. Setiap kali Ye Yunfei membombardir dan membunuh monster, pohon budidaya jiwa akan segera muncul, menyerap semua daging dan tulang yang dihasilkan pada saat tubuh monster ini meledak. Kekuatan jiwa Ye Yunfei terus meningkat. Pohon budidaya jiwa tumbuh dan berkembang. Tidak lama kemudian, Ye Yunfei membuat penemuan baru. Artinya, sesekali, sekelompok monster pasti akan muncul dan menyerang, meski mereka diam. Bangunan yang dibuat secara ilusi juga demikian, bahkan jika Anda berdiri diam, sesekali, sekelompok bangunan yang dibuat oleh ilusi akan muncul di sekitar Anda. Jadi nanti, Ye Yunfei dan Hum Yao tetap diam dan berkonsentrasi pada kultivasi. Setiap kali monster muncul, Ye Yunfei akan melawan monster itu. Ketika tidak ada monster, Ye Yunfei membiarkan pohon budidaya jiwa menyerap bangunan di sekitarnya yang dibuat oleh ilusi. Selain itu, Ye Yunfei masih berada di lautan jiwa, membiarkan tubuh jiwa berlatih seni abadi 18 jiwa. Ye Yunfei telah berlatih seni abadi 18 jiwa ke bentuk ke-9. Selama proses ini, kekuatan jiwa Ye Yunfei terus meningkat. 3 hari kemudian, pohon budidaya jiwa menyerap ratusan bangunan dan ribuan monster. Saat energi kekuatan jiwa terus meningkat, Ye Yunfei tidak perlu melawan monster-monster itu lagi, dan langsung melemparkan pedang jiwa surgawi, satu pedang pada satu waktu, dan kecepatan membunuh mereka sangat cepat. Kekuatan jiwaku sekarang dapat merasakan jarak 20.000 meter. Ye Yunfei sangat terkejut. Ketika dia pertama kali memasuki istana fantasi ini, jarak yang bisa dirasakan oleh kekuatan jiwa Ye Yunfei adalah sekitar 1000 meter. Artinya, hanya dalam setengah hari, kekuatan jiwa Ye Yunfei meningkat 20 kali lipat. Pohon yang menumbuhkan jiwa dulu tingginya sekitar 1 meter, tetapi sekarang telah tumbuh lebih dari 2 meter. Bagus, Ye Yunfei sangat puas. Hum Yao, bagaimana panennya? Ye Yunfei menatap Hum Yao dan bertanya, Tuan, energi ilusi dan hukum ilusi di labirin ini memiliki efek yang besar pada saya, dan tingkat ilusi saya setidaknya telah meningkat beberapa kali lipat. Hum Yao menjawab dengan penuh semangat. Yah, sangat bagus. Ayo jalan-jalan, ada banyak harta karun di istana fantasi ini, dan kita perlu mengumpulkan cukup kartu sihir sebelum kita bisa pergi. Petik 2. Ye Yunfei berdiri dan memimpin Hum Yao ke kejauhan. Sekarang saya bisa tahu sekilas bangunan mana yang nyata dan mana yang ilusi. Ye Yunfei melirik ke depan, dan segera menemukan banyak bangunan yang dibuat oleh ilusi, yang sangat jelas. Hulala, pohon yang menumbuhkan jiwa itu bergegas maju untuk menyerap bangunan yang dibuat oleh ilusi. Kalian orang-orang dari klan Tianlin sangat tidak tahu malu. Kami adalah orang pertama yang menemukan kartu hantu ini. Kamu datang kemudian, tetapi kamu ingin mengusir kami dan mengambil kartu hantu itu untuk dirimu sendiri. Tiba-tiba, suara marah terdengar, sekitar 10.000 meter di depan. Tidak masalah jika kamu mengetahuinya terlebih dahulu, karena orang-orang dari suku Tianlin kami telah datang, maka kartu hantu ini akan menjadi milik orang-orang kami dari suku Tianlin. Di mana ada alasan untuk berbicara? Gulungan. Petik 2. Sebuah teriakan terdengar. Tampaknya kartu hantu telah ditemukan. Pergi dan lihatlah. Hati Ye Yunfei tergerak, dan dia segera bergegas ke arah itu bersama Hum Yao. Saya melihat bahwa di sebuah halaman, puluhan monster sedang menjaga token putih. Ada 2 faksi di halaman,
salah satunya milik suku Tianlin. Faksi lainnya berasal dari kekuatan yang relatif lebih lemah. Kedua faksi saling berhadapan, saling berteriak, mencoba merebut kartu hantu. Lagi pula, setiap orang perlu mengumpulkan cukup 3 kartu ilusi sebelum mereka dapat meninggalkan istana ilusi ini. Masalahnya sangat penting sehingga tidak ada yang akan melepaskannya. Pemimpin dari kedua faksi ini sama-sama master dari dunia pembukaan gua. Halaman ini juga diciptakan oleh ilusi. Ye Yunfei melihatnya sekilas. Ye Yunfei masuk langsung melalui dinding dari belakang halaman, dan muncul di sebelah token putih hanya dalam 1 langkah. Halaman ini diciptakan oleh ilusi, dan bagi Ye Yunfei, itu bukanlah entitas nyata, sehingga bisa melewatinya tanpa hambatan dengan kecepatan yang mencengangkan. Ho ho, pohon yang menumbuhkan jiwa meledak dengan hisap dan mulai memurnikan dan menyerap halaman. Oke, kartu hantu ini milikku. Ye Yunfei segera mengulurkan tangan untuk mengambil token itu. Segera, kedua faksi melihat Ye Yunfei. Berhenti, pengadilan kematian, bocah, dari mana asalmu? Tidak ingin hidup lagi. Petik 2, ... Kedua faksi terkejut dan marah. Sejak Ye Yunfei masuk melalui dinding dari belakang halaman, itu terlalu tiba-tiba dan aneh, sehingga kedua faksi tidak menyadarinya sebelumnya. Ho ho, lusinan monster yang menjaga kartu ilusi meraung marah dan bergegas menuju Ye Yunfei. Tertawa, Ye Yunfei melepaskan pedang jiwa surgawi. Langsung membunuh semua monster. Tangan Ye Yunfei seperti kilat, dan dia meraih kartu hantu di tangannya. Apakah ini kartu hantu? Ini sangat kaya dengan energi hantu. Ye Yunfei melihatnya dan menghela nafas. Nak, pergilah ke neraka. Halo bos-bosku. Di sini gua ada Sling from Heart. Sling wanita ya. Ini kulitnya dia mantul banget. Cantik, manis. Logonya, lambangnya juga cantik banget. Terutama di pedangnya. Kita pakai pasti matang ngelirikin kita semua. Oke. Oke, bagi yang berminat, linknya saya cantumin di deskripsi ya. Oke bosku, jangan lama-lama lagi, kita gaskan. Let's go! Bab 1159. Kartu hantu ini mengandung banyak energi hantu dan hukum hantu yang kuat, dan pohon yang menumbuhkan jiwa harus dapat menyerapnya secara langsung. Ye Yunfei dengan hati-hati merasakan kartu hantu di tangannya. Pada saat ini, mata marah menatap Ye Yunfei. Dia adalah Ye Yunfei. Seseorang berteriak. Baru saja perhatian semua orang tertuju pada kartu hantu, tetapi pada saat ini, kedua faksi melihat Ye Yunfei dengan jelas. Ini benar-benar Ye Yunfei. Ayo, bawa dia turun. Petik 2. Pakar pembuka titik akupuntur yang dipimpin oleh suku Tianlin melambaikan tangannya dan bergegas menuju Ye Yunfei terlebih dahulu. Bergemuruh, paksaan spiritual yang kuat dilepaskan dari master pembuka titik akupuntur suku Tianlin, menghancurkan Ye Yunfei. Ledakan, pakar di tingkat pembukaan lubang yang dipimpin oleh kelompok lain juga bergegas menuju Ye Yunfei. Semua orang lainnya juga meregangkan tubuh mereka dan mengepung Ye Yunfei. Memanggil, Ye Yunfei telah bersiap untuk waktu yang lama, dan membuat sosok Humiao mundur dengan kasar, melewati tembok di belakang halaman, dan bergegas menuju kejauhan. Ye Yunfei melewati beberapa istana yang diciptakan oleh ilusi terus-menerus, seperti melewati udara dalam sekejap. Tetapi bagi para pengejar di belakang, termasuk dua tuan di tingkat pembukaan gua, istana-istana ini nyata, dan mereka tidak dapat melewati istana-istana ini dalam sekejap. Jadi, dalam waktu singkat, Ye Yunfei sudah menghilang tanpa jejak. Kamu Yunfei melarikan diri. Kebencian. Kamilah yang pertama kali menemukan kartu hantu itu. Petik 2. Kedua faksi meraung marah. Saat ini, Ye Yunfei sudah berada di kejauhan, memasuki istana terpencil, dan melepaskan pohon penambah jiwa dari lautan jiwa. Ye Yunfei mengangkat tangannya, dan mengirim kartu hantu yang baru saja dia dapatkan ke pohon budidaya jiwa. Gemerincing, pohon yang menumbuhkan jiwa menjulurkan akarnya, seperti tentakel, dengan erat menjerat kartu hantu, dan kemudian mulai menyerap energi hantu di dalamnya. Energi hantu yang terkandung dalam kartu hantu ini sangat kaya dan murni. Dan ada banyak hukum ilusi. Ye Yunfei hanya duduk bersila, dan mulai memahami hukum ilusi di kartu ilusi.
Setelah setengah jam, pohon budidaya jiwa telah menyerap semua energi jalur hantu di kartu hantu ini. Ye Yunfei juga benar-benar memahami hukum ilusi di kartu ilusi. Level kekuatan jiwa Ye Yunfei juga sedikit meningkat. Ye Yunfei mencobanya, dan menemukan bahwa jarak persepsi kekuatan jiwanya saat ini telah mencapai 25.000 meter. Ya, kartu ilusi ini sangat berguna bagiku, coba kumpulkan sebanyak mungkin. Ye Yunfei berdiri dan berkata, Humiao, hukum ilusi dalam kartu ilusi ini sangat bagus, kamu harus mempelajarinya dengan cermat. Ye Yunfei menyerahkan kartu ajaib itu kepada Humiao. Ayo pergi, ayo kumpulkan beberapa kartu ajaib lagi. Ye Yunfei memimpin Humiao keluar dari istana dan terus berjalan ke depan. Kekuatan jiwa Ye Yunfei dilepaskan untuk menempuh jarak 25.000 meter, dan dia dapat dengan jelas melihat segala sesuatu di area ini. Di antara semua petarung yang memasuki istana fantasi ini, jarak persepsi Ye Yunfei adalah yang terjauh. Jarak terjauh yang bisa dilihat oleh para ahli pembukaan gua itu hanya beberapa ribu meter. Kartu hantu. Tidak lama kemudian, Ye Yunfei menemukan kartu ilusi yang tersembunyi dengan baik di sebuah gedung. Dan tidak ada monster yang menjaganya. Ye Yunfei bergegas masuk dan mengambil kartu ajaib, dan kemudian mulai menggunakan pohon yang menumbuhkan jiwa untuk menyerap energi sihir dan hukum sihir di kartu ajaib. Setelah menyerapnya, kekuatan jiwa Ye Yunfei meningkat. Sedikit, ayo lanjutkan. Ye Yunfei berjalan maju bersama Humiao. Ho ho, pohon budidaya jiwa terbang ke depan, dan begitu bertemu dengan bangunan yang diciptakan oleh ilusi, ia akan segera menyerbu dan langsung menyempurnakan dan menyerapnya. Saat bertemu monster, Ye Yunfei akan membunuhnya secara langsung, dan membiarkan Soul Cultivation Tree memurnikan dan menyerapnya. Semakin banyak energi yang diserap, pohon yang mengolah jiwa tumbuh semakin tinggi. Belakangan, Ye Yunfei menemukan bahwa ketika monster-monster itu muncul, pohon budidaya jiwa sebenarnya mulai mengambil inisiatif untuk menemui mereka, menyemburkan akar dan menyerang monster-monster itu. Monster mundur ketakutan. Tuan, saya mengerti. Monster-monster ini terkondensasi dari energi ilusi dan hukum ilusi, dan pohon yang menumbuhkan jiwa dapat menyerap energi ilusi dan hukum ilusi. Itu adalah musuh dari monster-monster ini. Melihat situasi ini, Humiao mau tidak mau berteriak. Yah, memang seharusnya seperti ini. Ye Yunfei mengangguk kaget. Ledakan, pohon budidaya jiwa mengejar monster-monster itu. Cici. Roots memancarkan energi yang kuat bergegas menuju monster. Segera, tubuh lebih dari selusin monster ditabrak oleh akar pohon penghasil jiwa. Oh, selusin monster berteriak secara tak terduga. Tuan, coba lihat apakah kamu bisa menggunakan hukum ilusi untuk mengendalikan monster-monster ini. Humiao tiba-tiba berkata, ide bagus. Ye Yunfei tidak bisa menahan perasaan segar. Segera, di bawah kendali pikiran Ye Yunfei, pohon budidaya jiwa secara paksa menyeret selusin monster. Kemudian, Ye Yunfei menampilkan hukum hantu yang dia pahami secara menyeluruh dari dua kartu hantu sebelumnya, melilit salah satu monster, dan menembus ke dalam tubuhnya. Ye Yunfei menemukan bahwa tubuh monster ini sebagian besar terdiri dari energi dan hukum hantu. Ye Yunfei menjalin hukum ilusi yang dia pahami dengan hukum ilusi di monster ini. Setelah beberapa saat, tiba-tiba, Ye Yunfei menemukan bahwa dia dapat sepenuhnya mengendalikan hukum sihir di tubuh monster ini. Ini artinya aku bisa mengendalikan monster ini sekarang. Mengaum, di bawah kendali pikiran Ye Yunfei, monster itu berdiri di samping Ye Yunfei dan meraung. Benar-benar, baik Ye Yunfei dan Humiao sangat bersemangat. Selanjutnya, Ye Yunfei mengendalikan selusin monster yang tersisa dalam satu nafas. Berjalan, Ye Yunfei sangat bersemangat, dan terus berjalan maju bersama Humiao. Selusin monster mengikuti di belakang, setara dengan selusin preman. Dalam setengah hari berikutnya, Ye Yunfei dan Humiao menghadapi sekumpulan monster. Ye Yunfei membunuh setengah dari monster-monster ini dan membiarkan pohon budidaya jiwa menyerap mereka, sementara separuh lainnya ditundukkan dan dibawa bersamanya. Setengah hari kemudian, Ye Yunfei mengendalikan lebih dari 70 monster secara total, dan mengikutinya dengan kuat. Sayang, wajah Ye Yunfei tiba-tiba berubah, dan dia menemukan ada sebuah istana yang dibuat oleh ilusi di depannya. Di atas meja batu di istana, ada dua kartu ilusi putih. Ada lebih dari 30 monster di istana yang menjaga dua kartu hantu,
dan salah satu monster memancarkan fluktuasi energi dari kondisi pembukaan gua. Membunuh. Semuanya bekerja lebih keras, bunuh monster-monster ini, dan faksi Tai Huang kita dapat memanen 2 kartu hantu. Petik 2. Seorang pemuda di alam pembukaan gua bergegas ke istana dengan sekelompok prajurit, berteriak keras. Ledakan. Segera, para prajurit ini mulai bertarung melawan monster di istana. 2 kartu hantu, itu milikku. Ye Yunfei sangat gembira, dan segera mulai bergerak menuju istana. Hu Miao dan lebih dari 70 monster mengikuti di belakang Ye Yunfei. Ledakan. Di istana, faksi Tai Huang bertarung sengit dengan monster-monster itu. Mati. Pemuda dalam kondisi membuka gua sangat kuat dalam pertempuran, dan dia menunjukkan kekuatan supernaturalnya. Dengan beberapa gerakan, dia memaksa monster dalam kondisi membuka gua itu berulang kali. Haha, kartu hantu ini milikku. Pria muda itu tertawa terbahak-bahak, dan dia bergerak menuju 2 kartu hantu sambil memukul mundur monster itu dengan kekuatan keadaan membuka gua. Saat ini, Ye Yunfei memimpin lebih dari 70 monster, berguling menembus dinding, dengan momentum yang mencengangkan. Di bawah kendali Ye Yunfei, lebih dari 70 monster meraung dan membantai di mana-mana. Tiba-tiba istana menjadi kacau balau. Ye Yunfei memanfaatkan kekacauan itu dan bergegas ke meja batu, mengambil 2 kartu hantu, lalu mengayunkan lengan bajunya, menggulung Hu Miao dan lebih dari 70 monster hantu, berbalik dan pergi. Nak, segera letakkan kedua kartu hantu itu milik faksi Tai Huang kita. Pemuda dari faksi Tai Huang meraung marah saat melihat seseorang mengambil 2 kartu hantu. Bodoh. Ye Yunfei bahkan tidak menoleh ke belakang, dia sangat ingin menemukan tempat untuk menyerap energi dan hukum ilusi di 2 kartu ilusi ini. Terlebih lagi, pihak lain memiliki ahli membuka lubang, Ye Yunfei belum ingin membuang waktu untuk melawannya. Kakak Liu, dia adalah Ye Yunfei. Ye Yunfei, yang diinginkan oleh 6 kekuatan utama kita bersama. Petik 2. Salah satu murid faksi Tai Huang mengenali Ye Yunfei. Memanggil. Pada saat ini, Ye Yunfei telah melewati tembok dan bergegas ke kejauhan. Kamu Yunfei, hentikan untukku. Kakak senior Liu sangat marah sehingga dia bergegas keluar dari istana bersama murid-murid sekte Tai Huang, dan mengejar Ye Yunfei. Namun, setelah beberapa saat, Ye Yunfei menghilang tanpa jejak. Ye Yunfei menemukan istana terpencil, biarkan pohon budidaya jiwa menyerap energi jalur ilusi di 2 kartu ilusi, dan pada saat yang sama menggunakan kekuatan jiwa untuk memahami hukum jalur ilusi di dalamnya. Setengah jam kemudian, semua energi hantu yang terkandung dalam kedua kartu hantu itu diserap oleh pohon penghasil jiwa. Ye Yunfei juga benar-benar memahami hukum cara sihir dalam 2 kartu ajaib. Di istana ilusi ini, jarak persepsi kekuatan jiwaku telah mencapai 35.000 meter. Ye Yunfei berdiri dan berkata dengan puas. Pada saat yang sama, level kekuatan jiwa juga meningkat pesat. Tertawa, dengan memikirkan Ye Yunfei, pedang jiwa surgawi keluar dari lautan jiwa, memotong udara dengan suara cici. Pedang jiwa surgawi ini mulai tampak tembus cahaya dan semi-substansial. Setelah sepenuhnya menjadi tubuh fisik, pedang jiwa surgawi ini menjadi senjata ajaib, yang tidak hanya dapat menyerang tubuh jiwa, tetapi juga menyerang daging. Dan di mana pikiran mencapai, pedang jiwa surgawi akan segera tiba, tanpa proses waktu sama sekali. Pada saat itu, kecepatan serangan pedang jiwa surgawi ini akan mencengangkan. Petik 2. Ye Yunfei mengangguk puas, dan kemudian mengambil pedang jiwa surgawi kembali ke laut jiwa. Berjalan, Ye Yunfei menyerahkan 2 kartu ilusi kepada Hu Miao, dan kemudian memimpin Hu Miao untuk bergerak maju. Tidak lama kemudian, Ye Yunfei menaklukkan banyak monster. Sebanyak lebih dari 100 monster mengikuti di belakang. Jalang, segera serahkan semua yang ada di tubuhmu, terutama kartu hantu itu. Tiba-tiba, terdengar suara omelan dari depan. Kamu tidak masuk akal. Bab 1160. Yunfei melipat tangannya, memimpin Hu Miao dengan santai ke alun-alun, dan tersenyum pada Pan Yi. Kamu Yunfei. Ketika Pan Yi putus asa, ketika dia melihat Ye Yunfei tiba-tiba, dia tidak bisa menahan kegembiraan dan berteriak. Kamu Yunfei, apakah Anda Ye Yunfei yang ditawari hadiah? Petik 2. Mendengar 3 kata Ye Yunfei, semua prajurit di alun-alun menatap Ye Yunfei dengan mata tajam. Ya, saya Ye Yunfei. Ye Yunfei berkata dengan ringan. Oke, Pan Yi,
beritahu aku bagaimana kamu berencana berurusan dengan orang-orang ini. Ye Yunfei menatap Pan Yi. Haha, apakah kepala anak ini patah? Saat bertemu orang-orang dari sekte yang sejati kami, mereka berani berbicara dengan berani. Petik 2. Setelah mendengar apa yang dikatakan Ye Yunfei, semua prajurit itu tertawa terbahak-bahak. Ada ahli membuka titik akupuntur, murid-murid dari sekte api sejati ini sama sekali tidak menganggap serius Ye Yunfei. Kamu Yunfei? Mereka adalah anggota dari sekte api sejati, dan ada juga master pembuka gua di sini. Ayo cari kesempatan dan kabur. Pan Yi berbisik kepada Ye Yunfei, nada suaranya sedikit ketakutan dan terganggu. Ye Yunfei, dengar, kamu pintar, patuhi saja tanganmu. Dengan cara ini, saya dapat menjaga kesopanan untuk Anda, dan saya tidak akan terlalu mempermalukan Anda. Jika kamu berani melawan, hei, aku akan menghancurkanmu dulu, lalu membawamu untuk mengumpulkan hadiahnya. Petik 2. Kakak senior Ruan menatap Ye Yunfei dan berkata dengan dingin, aku tidak peduli apa yang kamu ajarkan, jika kamu memprovokasi teman-temanku, kamu harus membayar harganya. Ye Yunfei berkata dengan ringan. Sebelumnya, di Taman Obat Herbal tingkat virtual, Pan Yi diam-diam mengirim pesan untuk memberikan topeng khusus kepada Ye Yunfei untuk membantunya menutupi penampilan dan jiwanya, lalu melarikan diri. Meskipun Ye Yunfei tidak menerimanya, Ye Yunfei masih sangat berterima kasih atas kebaikan Pan Yi. Teman, dia memperlakukan saya sebagai teman. Petik 2. Setelah mendengar apa yang dikatakan Ye Yunfei, Pan Yi sedikit terkejut, dan menatap Ye Yunfei dengan matanya yang indah. Dalam lingkungan seperti itu, para pejuang dari kekuatan yang berbeda sering saling bertarung demi keuntungan, bertempur sampai mati. Di mana ada teman, pengadilan kematian, saudara Ruan sangat marah. Ledakan, tekanan spiritual yang kuat dilepaskan dari tubuhnya, menghancurkan Ye Yunfei. Hati-hati, Pan Yi terkejut. Saat ini, ledakan, lebih dari 130 monster menyerbu ke alun-alun dengan sekuat tenaga. Membunuh, Ye Yunfei melambaikan tangannya. Ho ho. Semua monster meraung dan bergegas menuju murid-murid dari sekte yang sejati. Hanya ada 21 murid dari kelompok sekte api sejati ini, menghadapi lebih dari 130 monster, bagaimana mereka bisa melawan mereka sekaligus? Segera, beberapa murid dari sekte api sejati terluka dan menjerit. Gulungan, kakak laki-laki Ruan itu menembak dengan marah, membunuh 5 atau 6 monster dalam beberapa gerakan. Tapi ada terlalu banyak monster, dan dia tidak bisa membunuh mereka sekaligus. Bunuh dia. Ye Yunfei menunjuk seorang pria pendek dan berkata dengan acuh tak acuh. Baru saja, pria kecil inilah yang memendam niat buruk terhadap Pan Yi. Mengaum, 30 atau 40 monster bergegas menuju pria pendek itu pada saat bersamaan. Pria pendek ini berada di tahap akhir dari alam transformasi laut, dan kekuatan tempurnya sangat bagus, tetapi menghadapi begitu banyak monster, bagaimana dia bisa menolaknya? Terlebih lagi, di bawah kendali Ye Yunfei, monster-monster ini menyerang sepenuhnya dengan bunuh diri, dan setiap gerakan adalah cara untuk membunuh satu sama lain. Dengan 3 gerakan berbeda, puluhan monster mengerumuni, menggigit pria kecil itu hingga berkeping-keping, dan tewas secara tragis di tempat. Kamu Yunfei? Lupakan saja, sekte api sejati adalah kekuatan besar, kami berusaha untuk tidak memprovokasi mereka. Selain itu, saya khawatir sekte Zenyan akan membalas keluarga saya di masa depan. Ayo pergi. Petik 2. Pan Yi berkata pada Ye Yunfei, sedikit khawatir. Dibandingkan dengan sekte Zenyan, keluarganya relatif lemah. Bagus, ayo pergi. Petik 2. Ye Yunfei mengangguk. Ye Yunfei tidak terlalu peduli untuk membunuh atau tidak membunuh murid-murid sekte yang sejati ini. Jadi, Ye Yunfei membawa Hum Yao dan Pan Yi keluar dari alun-alun. Kamu Yunfei, berhenti. Kakak senior Ruan itu meraung dengan marah. Tapi dia dikelilingi oleh puluhan monster, dan dia tidak bisa melarikan diri sama sekali. Segera, Ye Yunfei dan ketiganya pergi. Di alun-alun, ada sekitar 70 monster yang tersisa. Mereka tiba-tiba berbalik dan bergegas keluar dari alun-alun, mengejar Ye Yunfei. Setelah beberapa saat, lebih dari 70 monster mengikuti Ye Yunfei. Kamu Yunfei, kamu benar-benar bisa mengendalikan monster ini. Kamu, metode apa yang kamu lakukan? Pan Yi menyaksikan lusinan monster dengan patuh mengikuti di samping Ye Yunfei,
matanya yang indah membelalak, merasa sangat terkejut. Tahukah Anda, setelah memasuki istana fantasi ini, dia dikejar dan dibunuh oleh monster-monster ini berkali-kali, dan ekspresinya berubah. Tapi di depan Ye Yunfei, monster-monster ini jinak seperti sekelompok anak ayam, mengikuti di belakang. Hanya trik kecil, kamu tidak apa-apa. Petik 2, Ye Yunfei tertawa. Aku baik-baik saja, tapi untungnya kamu menyelamatkanku tepat waktu. Jika tidak, akhir hidupku tidak terbayangkan. Ye Yunfei, terima kasih banyak. Petik 2, Pan Yimei menatap Ye Yunfei dengan rasa terima kasih dan berkata, tidak apa-apa, yah, kamu sudah keluar dari bahaya sekarang. Jadi apa rencanamu? Petik 2, Ye Yunfei bertanya dengan santai. Saya hanya mengumpulkan 2 kartu ilusi sekarang. Kata Pan Yi, aku akan memberimu kartu ajaib, sehingga kamu memiliki 3 kartu ajaib, dan kamu dapat meninggalkan istana fantasi ini kapan saja. Ye Yunfei berpikir sejenak, mengeluarkan kartu hantu dari tubuhnya, dan menyerahkannya kepada Pan Yi. Kirimi aku kartu hantu. Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda sudah mengumpulkan cukup kartu ajaib? Petik 2, Pan Yi terkejut dan bertanya, belum, tapi mengumpulkan kartu sihir adalah hal yang relatif sederhana bagiku. Kata Ye Yunfei, orang ini bisa menaklukkan begitu banyak monster. Mungkin, mengumpulkan kartu hantu adalah hal yang sangat sederhana baginya. Pan Yimei melirik monster yang berkerumun di sekitar Ye Yunfei, dan mau tak mau berpikir ke dalam. Kakak, jangan khawatir, trik tuanku hebat. Itu hanya mengumpulkan beberapa kartu ajaib, itu masalah sepele. Hu Miao berkata sambil tersenyum. Ye Yunfei, jika menurutmu aku tidak menyusahkan, aku ingin tetap di sisimu. Tujuan saya datang ke alam semesta yang tidak lengkap dan kacau kali ini adalah untuk mengeksplorasi dan berlatih, dan saya tidak ingin meninggalkan istana fantasi ini dengan putus asa. Jangan khawatir, meski aku lemah, aku akan berusaha sebaik mungkin untuk tidak menahanmu. Petik 2, Pan Yi berpikir sejenak, lalu tiba-tiba mengerahkan keberaniannya, dan berkata dengan berani kepada Ye Yunfei. Ikuti aku. Ye Yunfei tidak bisa menahan keterkejutannya. Baiklah, sejujurnya, Ye Yunfei tidak ingin membawa Pan Yi bersamanya, tetapi melihat mata indah Pan Yi dipenuhi dengan antisipasi, dia akhirnya mengangguk. Sangat bagus. Ye Yunfei, terima kasih. Jangan khawatir, saya pasti akan memainkan peran terbaik saya dan tidak akan menjatuhkan Anda. Petik 2, melihat Ye Yunfei setuju, Pan Yi menjadi bersemangat dan melompat di tempat. Terima kasih kembali. Sekarang, Anda pertama kali meminjamkan saya 2 kartu ajaib Anda, saya ingin memahaminya. Petik 2, Ye Yunfei tertawa. Oh, apakah Anda ingin memahami kartu hantu ini? Tidak masalah, ini dia. Petik 2, Pan Yi membeku sesaat, lalu mengeluarkan 2 kartu sihir putih dan menyerahkannya kepada Ye Yunfei. Ye Yunfei menemukan tempat terpencil, melepaskan pohon budidaya jiwa, dan menghabiskan setengah jam menyerap semua energi jalur ilusi di 2 kartu ilusi ini, dan benar-benar memahami hukum jalur ilusi yang terkandung di dalamnya. Tingkat kekuatan jiwa Ye Yunfei telah ditingkatkan lagi. Jarak persepsi kekuatan jiwaku saat ini telah mencapai 45.000 meter. Ye Yunfei sedikit terkejut. Selanjutnya, Ye Yunfei terus berjalan maju dengan Hu Miao dan Pan Yi sepanjang jalan, setengah dari monster yang ditemui ditundukkan, dan setengahnya dihancurkan untuk disempurnakan dan diserap oleh pohon budidaya jiwa. Secara bertahap, jumlah monster yang mengikuti di belakang Ye Yunfei meningkat, mencapai lebih dari 270 monster setelah setengah hari. Ledakan, kemanapun Ye Yunfei pergi, tanah diinjak-injak dan digempur oleh monster di belakangnya, seolah-olah dia berbaris dengan pasukan besar. Dikelilingi oleh lebih dari 200 monster, Pan Yi merasa cukup aman, dan pada saat yang sama, pemandangan ini membuatnya merasa sangat melamun. Orang macam apa dia? Pan Yi tidak bisa menahan diri untuk tidak mengintip wajah samping Ye Yunfei, dengan rasa ingin tahu yang kuat di dalam hatinya. Bersambung.